Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para audiens. Jadi di sini kita akan melakukan podcast ya. Kita akan perkenalan dulu. Saya Farah Fatimah Zahra dan Perkenalkan saya Fazal Aulia. di sini kami akan membahas tentang masalah remaja. Apa sih masalah remaja itu? Masalah remaja adalah isu atau permasalahan yang muncul seiring dengan adanya perkembangan zaman pada kalangan remaja. Contohnya seperti mental illness, rasa tidak percaya diri atau insecure, perundungan, persahabatan, percintaan, keluarga, dan lainnya. Pada dasarnya, masa remaja itu merupakan masa transisi dari masa kanak-kanak menuju masa kedewasaan. Masa inilah seorang mengalami perubahan baik secara fisik maupun sikap. Banyak remaja yang mengalami perubahan hormon semakin berubah dari sikap saat masih kanak-kanak ini bisa disebabkan oleh banyak faktor di lingkungannya. Nah, apa sih faktor yang menyebabkan hal itu terjadi? Banyak faktor yang mempengaruhi seseorang anak remaja melakukan suatu kenakalan di masa zaman era global ini. Faktornya itu pertama lingkungan keluarga, pertemanan, percintaan, dan lain-lainnya. Yang kedua adalah pengaruh perkembangannya iptek yang berdampak negatif, kurangnya bimbingan sekolah dan pengawasan dari orang tua, dan yang paling utama adalah kurangnya kedekatan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Nah, dari permasalahan tersebut, apa sih penyebab, apa sih dampak dari penyebab tersebut? Biasanya itu ya, yang pertama itu menjadikan anak remaja itu menjadi dari perubahan sikap ya, kayak membantah perkataan orang tua ya, seperti istilahnya seperti durhaka ya. Terus menjadikan seorang anak remaja itu juga bisa introvert atau juga extrovert. Nah, dari permasalahan tersebut itu dari saya yang lihat ya, beberapa orang tua tidak terlalu memperdulikan permasalahan ini karena mereka menganggap anaknya itu sudah mulai dewasa dan bisa melakukan apa yang diinginkan. Mereka sudah tahu apa yang benar buat mereka, apa yang baik buat mereka. Nah, namun faktanya anak remaja justru membutuhkan banyak perhatian dan pengawasan dari orang tua agar tidak kalut dengan pergaulan yang salah. Namun kebanyakan orang tua sekarang itu kayak banyak menyepelekan ya sama anak-anak remaja itu, bahwasannya itu anak remaja itu sudah dewasa, sudah mengetahui hal yang baik dan mana yang buruk. Tetapi anak remaja itu juga butuh bimbingan untuk menjadi yang lebih baik ke depannya. Nah, maka dari itu penting sekali pengawasan orang tua terhadap anaknya dan utamanya selalu mengingatkan kepada anaknya untuk selalu dekat dengan Sang Maha Kuasa. Dari faktor-faktor tadi, gimana sih cara menanggulanginya agar kita tidak terjerumus kepada hal-hal yang tidak baik pada masa remaja ini? Jadi, kalian itu sangat penting untuk mengerti tentang agama, karena agama sebagai pedoman hidup yang dibutuhkan oleh setiap manusia karena merupakan salah satu sarana penanaman karakter yang benar. Nah, di dalam ajaran agama itu kan terdapat contoh karakter yang sangat membantu setiap individu untuk menghadapi budaya negatif saat ini. Nah, tidak sedikit remaja yang berperilaku menyimpang dari nilai agama dan karakternya sebagai seorang remaja, seperti melakukan tawuran, terus balapan liar, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas, dan ada yang hamil di luar nikah. Nah, hal ini sejalan dengan berkurangnya akhlak dan karakter agamis pada diri remaja. Tapi dari cara menanggulangi tadi juga ada tahapan-tahapan untuk menjadikan seorang remaja itu menjadi lebih baik lagi, seperti melakukan sosialisasi kepada anak-anak tersebut, terus memberikan motivasi atau ceramah dan bimbingan kepada anak tersebut, terus melalui teguran berupa teguran lisan maupun secara teguran tulisan. Biasanya tuh kan di sekolah kayak ada teguran-teguran atau tata tertib mengenai cara anak-anak remaja untuk bersikap lebih baik lagi, seperti kayak mentaati peraturan sekolah. Nah, maka dari itu kita harus pandai dalam memilih sekolah karena sekolah itu merupakan pendidikan agama dan karakter menjadi sangat penting bagi remaja karena menjadi tanah yang kuat bagi mereka. Nah, karena remaja-remaja saat ini itu
krisis moralnya. Nah, maka dari itu kita harus pandai dalam memilih sekolah yang bisa membuat karakter agama kita terbangun. Terus pilihan yang terbaik adalah memilih sekolah yang berbasis madrasah, karena di dalam madrasah itu kan mengajarkan beberapa nilai-nilai moral, materi-materi Islam, yang bisa menumbuhkan karakter yang baik di dalam tubuh remaja, tubuh anak-anak tersebut. Misalnya yang berbasis madrasah ya ada madrasah ibtidaiyah atau MI, madrasah sanawiyah, madrasah aliyah itu. Jadi kita harus pintar dan pandai dalam memilih untuk masa depan kita dan untuk kebaikan kita sendiri. Itu kan tadi kan kita sedang bahas masalah remaja. Biasanya tuh anak-anak remaja itu tuh bingung untuk meneruskan sekolah di mana, apalagi anak-anak lulusan MTS atau SMP itu biasanya tuh bingung, dia tuh mau melakukan pilihan sekolah yang mana. Kayak dia tuh 50% ingin sekolah di sini, 50% ingin sekolah di sana. Bimbang lah. Gimana sih cara menentukan biar dirinya itu tidak bingung dan memantapkan diri untuk ke sekolah yang baik dan maju? Jadi kita harus memanage pikiran kita harus memiliki susunan untuk masa depan kita, seperti menyiapkan sekolah yang baik untuk kita menampung untuk menuntut ilmu. Nah, itu kita tidak boleh berpedoman dengan kekangan orang tua ataupun kekangan guru ya. Kita harus pilih dengan kesukaan kita atau pilihan kita lah, pilihan diri yang mantap lah intinya. Tetapi kita juga harus mendengarkan apa yang diomongkan oleh orang tua kita, baik orang tua di rumah maupun orang tua di sekolah. Jadi pentinglah kita itu mendengarkan nasihat-nasihat dari mereka. Tapi kan biasanya itu kan antara pilihan orang tua, guru sama diri kita sendiri itu berbeda atau bertolak belakang. Ada yang menginginkan sekolah di sini, menginginkan sekolah di sana, sedangkan anak itu bingung mau kemana. Gimana sih cara menanggulanginya itu biar dia memantapkan diri untuk memilih sekolah yang baik dan benar? Kita harus berpikir maju ya, tidak boleh tetap stay di sini pikiran, kok aku berada di bawah kekangan orang tua, di bawah kekangan guru. Kan nggak mungkin kan kita harus mengikuti semua kemauan mereka. Jadi kita harus memantapkan diri dengan selalu mendengarkan nasihat mereka. Jadi kita tidak boleh egois dalam melakukan sesuatu. Selain masalah remaja ketika memilih sekolah yang tepat, juga banyak remaja sekarang yang bingung terhadap masalah-masalah sosial yang sedang dampak di era global sekarang. Nah, itulah pentingnya pengawasan orang tua, karena mereka menjadi begitu kan karena lingkungan sekitar mereka ingin begini karena ada temannya atau masyarakat sekitar yang melakukan lingkungan sekitar juga. Iya. Jadi untuk kesimpulannya itu anak remaja itu penting. Yang pertama mengerti agama, yang kedua mengingat yang Maha Kuasa, Tuhan yang Maha Kuasa. Karena dengan kita mendekatkan diri kepada Tuhan, kita tidak akan salah jalan. Dan pentingnya pengawasan orang tua. Kita tidak boleh membantah kalau orang tua melarang, kamu nggak boleh kesini. Ya, nurut selagi itu tidak memberikan dampak negatif bagi kalian. Kayak seperti anak-anak yang broken home, terus strict parents, biasanya kan hidup di bawah kekangan orang tua. Iya. Di balik itu juga ada dampak negatif dan juga dampak positifnya. Dampak positifnya ya kayak menjadikan seorang remaja itu menjadi remaja yang lebih baik lagi, tidak terjerumus kepada hal-hal yang kenakalan remaja pada zaman sekarang. Masalah negatifnya itu kayak seperti menjadikan anak itu introvert atau peduli terhadap dirinya sendiri, terus kurang bergaul, berbaur dengan kurangnya bergaul kepada lingkungan sekitar. Nah, ayolah para remaja, kita ubah orientasi. Usia kita terlalu ringkas untuk dilakukan tanpa melakukan perubahan. Jadi dengan adanya masa-masa sekarang, kita harus memanage waktu, memanfaatkan waktu kita sebaik mungkin. Kita tidak boleh menyanyiakan waktu selagi kita masih bisa melakukan hal-hal yang bermanfaat. Karena masa remaja itu merupakan masa emas bagi penerus bangsa
dan negara. Oke, sekian pembahasan kita pada siang hari ini. Semoga bermanfaat bagi kalian dan kalian yang di sana tetap jaga kesehatan karena sekarang masih masa pandemi. Iya. Oke. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.